Om Swastiastu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Toy Amanda dengan NIM 1813081005. Baik, kali ini saya akan membahas tentang proses glikolisis pada sel ragi dan sel darah merah. Baik, kita langsung saja. Yang pertama, pada percobaan ini memiliki tujuan untuk mengamati proses glikolisis di dalam sel ragi dan sel darah merah, dan mengamati pengaruh inhibitor seperti fluorida dan arsenat terhadap proses glikolisis. Apa yang dimaksud dengan proses glikolisis? Apa perbedaan glikolisis pada sel ragi dengan yang terjadi pada sel darah merah manusia? Glikolisis merupakan jalur utama dalam metabolisme karbohidrat untuk menghasilkan energi, dan glikolisis merupakan pemecahan deglukosa yang dioksidasi menjadi piruvat yang kemudian dapat direduksi menjadi laktat. Perbedaan glikolisis sel ragi dengan sel darah merah yaitu produk yang dihasilkan dalam sel ragi, produk yang dihasilkan yaitu berupa etanol dan karbon dioksida. Sedangkan pada sel darah merah, produk yang dihasilkan yaitu asam laktat. Yang kedua, glikolisis merupakan metabolisme. Jelaskan pembagian metabolisme yang ditinjau dari substrat makromolekul dalam tubuh manusia. Metabolisme yang pertama ada metabolisme karbohidrat, yang mana mencakup penguraian atau katabolisme, sintesis atau anabolisme, dan perubahan bentuk karbohidrat dalam tubuh organisme. Bentuk karbohidrat yaitu glukosa akan diurai menjadi senyawa gula sederhana yaitu monosakarida. Yang kedua, metabolisme lemak adalah proses di mana asam lemak akan dicerna kemudian dipecahkan untuk menghasilkan energi atau disimpan di dalam tubuh sebagai cadangan energi. Proses metabolisme lemak terjadi di dalam usus dan dibantu oleh enzim lipase yang terkandung di dalam usus. Selanjutnya, yang ketiga, metabolisme protein merupakan proses kimia dan fisika yang mencakup pada perubahan atau anabolisme protein menjadi asam amino dan penguraian atau katabolisme asam amino pada protein. Yang terakhir, metabolisme asam nukleat adalah proses di mana asam nukleat atau DNA dan RNA disintesis dan didegradasi. Asam nukleat adalah polimer dari nukleotida. Sintesis nukleotida adalah mekanisme anabolik yang umumnya melibatkan reaksi kimia fosfat, gula pentosa, dan basa nitrogen. Selanjutnya, pada eksperimen metabolisme ini dilakukan pengamatan terhadap proses glikolisis yang terjadi di dalam sel ragi dan yang terjadi di dalam sel darah merah. Pada manusia dan hewan, hasil akhir proses glikolisis anaerob adalah asam laktat. Sedangkan pada sel ragi, hasil akhirnya adalah etanol dan CO2. Jelaskan glikolisis glukosa sampai terbentuknya asam laktat. Pada proses glikolisis, glukosa difosforilasi oleh ATP membentuk glukosa 6-fosfat dan ADP yang dikatalisa oleh enzim heksokinase. Kemudian glukosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 6-fosfat oleh fosfoglukoisomerase. Isomerisasi ini melibatkan pengubahan aldose menjadi ketosa. Fruktosa 6-fosfat difosforilasi oleh ATP membentuk fruktosa 1,6 bifosfat dan ADP yang dikatalis oleh enzim fosfofruktokinase. Selanjutnya, aldolase memecah fruktosa 1,6 bifosfat menjadi 2 molekul dengan 3 atom karbon, gliseraldehid 3-fosfat, dan dihidroksiaseton fosfat. Gliseraldehid 3-fosfat dapat diubah menjadi gliseraldehid 3-fosfat oleh triosafosfati isomerase. Gliseraldehid 3-fosfat diubah menjadi 1,3 bifosfogliserat yang dikatalis oleh gliseraldehid 3-fosfat dehidrogenase dengan menggunakan fosfat anorganik dan NAD+. Produk lain adalah NADH. Ikatan fosfat berenergi tinggi pada 1,3 bifosfogliserat digunakan untuk mensintesis ATP dan menghasilkan 3 fosfogliserat. Selanjutnya, 3 fosfogliserat diubah menjadi 2 fosfogliserat oleh fosfogliserat mutase melalui perpindahan gugus fosfat dari C3 ke C2 pada molekul yang sama. Enolase mengkatalis dehidrasi 2 fosfogliserat membentuk fosfoenol piruvat atau PEP. Reaksi ini mengubah ikatan ester fosfat berenergi rendah pada 2 fosfogliserat menjadi ikatan fosfat berenergi tinggi pada PEP. Pada reaksi yang terakhir, piruvat kinase
mengkatalis pemindahan gugus fosforil secara irreversibel dari PEP ke ADP untuk membentuk ATP dan pirufat. Pada saat otot lurik melakukan kontraksi seperti saat olahraga, laju lintasan glikolisis yang memproduksi asam pirufat akan bereaksi lebih cepat daripada laju siklus asam sitrat yang mengoksidasi asam tersebut. Dalam kondisi ini, terjadi peningkatan kadar NADH oleh karena perbedaan kecepatan dua lintasan. Oleh karena itu, kelangsungan lintasan glikolisis bergantung pada tersedianya molekul NAD+ untuk mengoksidasi glyceraldehida 3-fosfat. Akumulasi asam pirufat dan NADH akan dikatalisis oleh enzim dehidrogenase laktat dalam reaksi redoks yang mengoksidasi NADH menjadi NAD+ dan mereduksi asam pirufat menjadi asam laktat. Selanjutnya, nomor 4, tentukan jumlah energi dalam bentuk ATP pada proses pemecahan gula sampai terbentuknya fermentasi alkohol pada sel ragi. Pada proses glikolisis sampai terbentuknya pirufat akan menghasilkan 2 ATP dan 2 NADH, yang mana 1 NADH sama dengan 3 ATP sehingga jumlah energi yang dihasilkan yaitu sama dengan 8 ATP. Yang kelima, pada glikolisis sel ragi dilakukan penetapan kadar glukosa melalui cara Volin-Wu dan Otto-Lewidin, serta dilakukan penetapan kadar etanol. Jelaskan perbedaan metode tersebut. Penetapan kadar glukosa melalui cara Volin-Wu dapat dilakukan dengan penambahan larutan tembaga alkalis yang mana glukosa akan mereduksi ion kupri menjadi senyawa kupro yang tidak dapat larut. Kemudian, ion kupro akan mereduksi ion fosfomolibdat menghasilkan larutan biru tua, kemudian dilakukan pengukuran absorbansi menggunakan spektrofotometer UV vis. Sedangkan pada penetapan kadar glukosa dengan cara Otto-Lewidin yaitu mereaksikan larutan sel ragi ke dalam asam asetat yang panas sehingga dapat dibentuk senyawa yang berwarna hijau dan warna tersebut akan dilakukan pengukuran absorbansi menggunakan spektrofotometer UV vis dengan panjang gelombang 625 nanometer. Pada penetapan kadar etanol dalam glikolisis sel ragi dapat dilakukan dengan penambahan larutan dikromat dalam suasana asam yang bertujuan untuk mengoksidasi etanol menjadi asetat. Selanjutnya, nomor 6, jelaskan cara perhitungan penentuan kadar etanol yang dihasilkan dari reaksi glikolisis sel ragi. Kadar etanol dapat dicari dengan absorbansi blanko dikurang absorbansi uji dibagi absorbansi standar dikurang absorbansi uji. Dikali 0,5, dikali 0,5 per 100, dikali 100 per 0,5, dikali 100 per 0,5 gram per desiliter. Selanjutnya, jelaskan langkah-langkah cara membuat larutan buffer KRP 0,1 molaritas Krebs-Stringer fosfat, buffer 7,2 sampai 7,4. KRP buffer dapat dibuat dengan menyiapkan NaCl 1,5 molaritas dan kemudian dibuat fosfat buffer pH 7,4 yang mana disiapkan 0,1 molaritas NaH2PO4 dihidrat dan 0,1 molaritas Na2HPO4 dihidrat dengan berat yang berbeda. Kemudian ditambahkan 19 ml dari campuran A ke dalam 81 ml campuran B. Kemudian diukur pH-nya sampai pH 7,4. Kemudian disiapkan larutan KCl 0,15 molaritas dan 5,6 gram KCl dalam 500 ml air aqueous. Selanjutnya, pada langkah kerja glikolisis sel ragi, dibutuhkan sebanyak 4 buah Erlenmeyer, disiapkan yang diberikan tanda 1, 2, 3, dan 4, di mana Erlenmeyer 1 digunakan sebagai kontrol positif, Erlenmeyer 2 digunakan sebagai kontrol negatif, dan Erlenmeyer 3 digunakan dan Erlenmeyer 3 dan 4 digunakan untuk melihat pengaruh inhibitor. Jelaskan fungsi masing-masing alat yang digunakan. Erlenmeyer digunakan sebagai wadah campuran yang akan diamati. Untuk Erlenmeyer 1 sebagai kontrol positif, yang mana pada campuran ini akan ditetapkan untuk mendapatkan hasil yang positif. Sedangkan pada Erlenmeyer 2 sebagai kontrol negatif, yang mana campuran ini ditetapkan untuk menyebabkan hasil yang negatif. Pada Erlenmeyer 3 dan 4 untuk melihat pengaruh inhibitor yang mana campuran ini digunakan untuk mengamati bagaimana pengaruh inhibitor terhadap percobaan glikolisis sel ragi.
Yang nomor 9, dalam percobaan ada tahap campuran yang telah didiamkan selama 15 menit, kemudian diukur kadar glukosa dan kadar etanol yang terkandung dalam campuran tersebut. Mengapa fungsi pendiaman selama 15 menit? Pendiaman selama 15 menit bertujuan agar proses glikolisis dalam sel ragi dapat berlangsung selama rentang waktu tersebut dan proses glikolisis menjadi optimum pada rentang waktu tersebut. Yang ke-10, dalam langkah-langkah ada perlakuan sebagai berikut. Larutan dikromat diambil dan dimasukkan ke dalam labu 25 ml. Crucible dibilas dengan aquades dan hasil bilasan tersebut dimasukkan ke dalam tabung dan diencerkan hingga 25 ml. Tujuan dilakukannya pembilasan pada crucible dengan aquades yaitu agar larutan yang menempel pada crucible tersebut larut bersama aquades sehingga tidak ada yang tertinggal pada crucible tersebut. Selanjutnya, nomor 11, mengapa proses glikolisis di dalam sel darah merah dihasilkan laktat dan bukan pirufat? Karena pada proses glikolisis di dalam sel darah terjadi glikolisis anaerob atau ketika kondisi oksigen tidak mencukupi untuk menjalani proses aerob, sehingga dihasilkan asam laktat. Dan apabila terjadi glikolisis aerob, maka yang dihasilkan yaitu asam pirufat yang tidak akan bereaksi lagi. Yang nomor 12, sebutkan parameter-parameter yang diamati dalam percobaan ini untuk menunjukkan terjadinya metabolisme. Parameter-parameter yang diamati pada percobaan ini yaitu kadar glukosa dan kadar produk, yaitu etanol yang dihasilkan dari proses glikolisis. Selanjutnya, jelaskan mekanisme kerja fluorida dan arsenat dalam menghambat glikolisis. Penambahan fluorida bekerja dengan cara ion fluorida menginhibisi enolase, enzim yang membutuhkan ion magnesium dengan cara membentuk kompleks magnesium fluorida. Kemudian penambahan arsenat akan menghambat glikolisis dengan membentuk 1-arseno-3-fosfogliserat oleh enzim gliseraldehida 3-fosfat dehidrogenase sehingga menginterferensi pembentukan ATP pada tingkat substrat. Pada langkah tersebut yang terjadi seharusnya yaitu gliseraldehid 3-fosfat menjadi 1,3 difosfogliserat. Namun yang terjadi yaitu 1-arseno-3-fosfogliserat. Yang ke-14, sebutkan langkah-langkah percobaan glikolisis dalam sel ragi dan sel darah merah. Pada glikolisis dalam sel ragi, sebanyak 4 buah Erlenmeyer disiapkan dan diberikan tanda 1, 2, dan 3, di mana Erlenmeyer 1 digunakan sebagai kontrol positif, Erlenmeyer 2 digunakan sebagai kontrol negatif, dan Erlenmeyer 3 dan 4 digunakan untuk melihat pengaruh inhibitor. Pada Erlenmeyer 1 dimasukkan suspensi ragi sebanyak 14 ml dan larutan glukosa 2% sebanyak 2 ml. Erlenmeyer 2 dimasukkan 14 ml suspensi ragi roti yang telah dididihkan dan larutan glukosa 2% sebanyak 2 ml. Erlenmeyer 3 dimasukkan suspensi ragi roti sebanyak 13,5 ml larutan fluorida 0,5 ml dan 2 ml larutan glukosa 2%. Dan pada Erlenmeyer 4 dimasukkan suspensi ragi roti sebanyak 13,5 ml, larutan arsenat 0,5 ml, dan 2 ml larutan glukosa 2%. Erlenmeyer yang telah diisikan campuran dibolak-balikan sebanyak 3 kali dan didiamkan selama 15 menit dalam suhu kamar. Campuran yang telah didiamkan selama 15 menit kemudian diukur kadar glukosa dan kadar etanol yang terkandung dalam campuran tersebut. Selanjutnya, glikolisis dalam sel darah merah. Sebanyak 4 tabung reaksi disiapkan dan diberi tanda tabung 1, 2, 3, dan 4. Dalam hal ini, tabung 1 digunakan sebagai kontrol positif, tabung 2 sebagai kontrol negatif, tabung 3 sebagai pengaruh inhibitor fluorida, dan tabung 4 sebagai pengaruh inhibitor arsenat. Pada tabung 1 dimasukkan sel darah merah 50% sebanyak 0,5 ml. Dapar KRP pH 7,4 sebanyak 7 ml, dan tabung 2 dimasukkan sel darah merah 50% sebanyak 0,5 ml, dapar KRP pH 7,4 sebanyak 7 ml yang telah dididihkan selama 5 menit. Tabung 3 dimasukkan sel darah merah 50% sebanyak 0,5 ml, dapar KRP pH 7,4 sebanyak 6,5 ml.
Dan tabung 4 dimasukkan sel darah merah 50% sebanyak 0,5 ml dan dapur KRP pH 7,4 sebanyak 6,5 ml. Setelah bercampur, didiamkan hingga terbentuk suspensi. Setelah terbentuk suspensi, tabung 3 ditambahkan sebanyak 0,5 ml larutan fluorida, tabung 4 ditambahkan larutan arsenat 0,5 ml, dan keempat tabung reaksi ditambahkan dengan 1 ml larutan glukosa 0,5%. Campuran yang terbentuk dikeram dalam penangan air selama 30 menit dan dilakukan pengujian kadar glukosa pada keempat tabung dengan menggunakan metode Volin-Wu yang sebelumnya filtrat yang dihasilkan dibebaskan dari protein. Filtrat yang dibebaskan dari protein dapat dibuat dengan Aquades yang dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer dan ditambahkan suspensi sel darah merah dan labu digoyangkan secara perlahan. Campuran ditambahkan dengan larutan N-atungstat 10% dan asam sulfat 2/3 normalitas secara perlahan dengan labu yang digoyangkan secara perlahan. Labu Erlenmeyer ditutup dan didiamkan selama 10 menit hingga larutan berwarna coklat. Larutan disaring dan filtrat yang dihasilkan ditampung untuk dilakukan pengujian kadar glukosa dengan cara Volin-Wu. Yang terakhir, jelaskan perbedaan antara glikolisis yang terjadi di dalam sel ragi dan dalam hal produk yang terbentuk dan enzim yang berperan. Glikolisis dalam sel ragi, produk yang dihasilkan yaitu etanol dan karbon dioksida. Dan pada proses ini, enzim berperan yaitu enzim pirufat dekarboksilase yang berfungsi mendekarboksilasi asam pirufat hasil glikolisis menjadi asetaldehid. Kemudian, dengan adanya hidrogen, terjadi pengurangan asetaldehida dengan enzim alkohol dehidrogenasi untuk membentuk etanol atau etil alkohol. Yang kedua, pada glikolisis sel darah merah, produk yang dihasilkan yaitu asam laktat dan enzim yang berperan yaitu enzim dehidrogenase laktat. Baik, sekian penjelasan tentang proses glikolisis dalam sel ragi dan sel darah merah. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Baik, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.